Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia. Om Swastiastu, perkenalkan saya Imade Sony Artawan. Saya bertugas di SD Negeri 3 Senganan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertugas sebagai supervisor dan rekan saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nima Dewida Kusumasari. Saat ini bertugas di SD Negeri 4 Penebel, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dan pada kesempatan ini akan berperan sebagai coach. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Ayu Aristia Dewi, bertugas di TK Dharma Kumala, saat ini sebagai calon guru penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan kali ini saya menjadi seorang coach. Baiklah, bagaimana kabar Ibu pada kesempatan hari ini? Baik. Ya, senang sekali ya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Apakah Bu Ida dan Bu Ayu sudah siap melaksanakan proses coaching pada hari ini? Siap, Bapak. Ya, baiklah. Berikut adalah proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Ida selaku coach dan Ibu Ayu selaku coachee. Selamat menyaksikan. Halo Bu Ida, Halo Pak Sony. bagaimana kabar hari ini? Baik Bapak, Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Wah, baik Bu, jadi kita pada sesi kali ini akan mendiskusikan sebelum nanti Ibu melakukan proses coaching bersama Ibu Ayu. Baik Bapak. Ya, begini Bu ya, jadi sebelum melakukan proses coaching ada yang ingin saya sampaikan. Selama Ibu melakukan proses coaching, nanti saya akan mengobservasi berdasarkan rubrik tentunya. Jadi rubrik yang akan saya gunakan selama melakukan observasi proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Ayu. Yang pertama adalah tentang kompetensi dari proses coaching itu. Apakah Ibu sudah melakukan proses coaching menggunakan pertanyaan berbobot? Apakah Ibu sudah bisa hadir sepenuhnya? Ataupun yang terakhir, apakah Ibu sudah bisa mendengarkan aktif? Tentunya saya juga akan mengamati bagaimana coachee tersebut bisa merasa nyaman ketika Ibu melakukan proses coaching. Bagaimana Bu Ida terkait rubrik tersebut? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas sih Bapak. Yeah. Nah Bu Ida, jadi seperti yang kita ketahui, kompetensi inti seorang coach saat melakukan proses coaching kan ada 3. Ya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, di antara ketiga kompetensi inti coaching itu, yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nantinya? Nantinya dalam proses coaching saya ingin mengembangkan 2 kompetensi Bapak. Yang pertama menanyakan pertanyaan yang berbobot, yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif. Ya, baiklah, jadi Ibu akan mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, lagi satu, nanti apa indikator keberhasilan yang akan Ibu harapkan nanti saat melakukan proses coaching tentunya dengan coach Ibu? Indikator keberhasilan yang saya inginkan nanti dalam proses coaching, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif, nanti saya berharap apapun permasalahan yang dialami oleh coach saya dapat terselesaikan dan didapatkan solusi yang terbaik. Ya, baiklah Bu, jadi Ibu akan mengarahkan dan menuntun coach Ibu supaya beliau yang menemukan sendiri jadi solusinya. Jadi Ibu
menuntun bagaimana coach Ibu nanti bisa menemukan masalah dan bisa menerapkan penyelesaian masalah dari masalah yang sedang dihadapinya. Iya Bapak. Baiklah Bu, jadi nanti setelah Ibu melakukan proses coaching, tentunya saya sebagai supervisor akan melakukan pengamatan. Nah, nanti setelah proses coaching itu berlangsung, kita akan bertemu kembali berdua untuk berdiskusi terkait bagaimana proses coaching yang telah Ibu akan lakukan nanti bersama Ibu Ayu. Baik Bapak. Sebelum lanjut, apakah mungkin Ibu ada yang ingin ditanyakan di sesi pra-observasi ini, Bu? Tidak sih Bapak, sudah jelas. Sudah jelas nih. Ya, baiklah Bu Wida, selamat melakukan proses coaching. Semoga apa yang Ibu harapkan bisa berjalan dengan baik. Tentunya proses coaching berdasarkan alur Tirta semoga bisa berjalan dengan lancar dan sistematis. Terima kasih Bu Wida. Sama-sama Bapak. Halo Bu Wida. Halo Pak Sony. Bagaimana? Apakah sudah siap melaksanakan proses coaching pada kesempatan kali ini? Siap Bapak. Untuk Bu Ayu selaku coach sudah siap menyampaikan mungkin masalah yang sedang Ibu alami dengan coachnya Bu Wida? Sudah siap Pak. Baiklah, berikut adalah proses coaching yang akan dilaksanakan oleh Ibu Wida selaku coach dan Bu Ayu selaku coach. Silakan Bu Wida. Terima kasih atas waktunya Bapak. Baik, selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Bu Wida. Bagaimana kabar Bu Ayu hari ini? Baik Bu Wida. Bu Wida bagaimana kabarnya? Baik, Bu Ayu, kemarin saya mendapatkan WA dari Bu Ayu Trisna bahwa Bu Ayu mencari saya ke sekolah. Namun mohon maaf sekali kemarin saya sakit jadi tidak bisa datang ke sekolah. Kalau boleh saya tahu apa alasan Bu Ayu mencari saya ke sekolah kemarin? Begini Bu Wida, jadi saya menghadapi permasalahan di kelas saya. Anak didik saya kurang perhatian dengan kegiatan pembelajaran di kelas saya. Mungkin saya akan meminta solusi dari Bu Wida untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, Bu. Jadi tujuan kita melakukan proses coaching hari ini adalah untuk menentukan solusi dari permasalahan yang Bu Ayu hadapi. Benar seperti itu Bu Ayu? Betul Bu Wida. Berikutnya kira-kira kalau saya boleh tahu lebih spesifiknya masalah seperti apa sih yang Bu Ayu hadapi di kelas sampai rasanya membuat Bu Ayu alisnya berkerut, mukanya pucat seperti ini. Biasanya kan Bu Ayu sangat ceria ya. Baik Bu Wida, terima kasih perhatiannya terhadap emosi yang saya hadapi. Jadi betul sekali Bu Wida, anak didik saya pada saat di kelas mereka kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan. Mereka kurang antusias pada kegiatan di kelas. Jadi saya berpikir apa yang salah dalam pembelajaran saya. Jadi maka dari itu saya melakukan percakapan ini dengan Bu Wida untuk mencari solusinya. Baik Bu Ayu, kira-kira menurut Bu Ayu apa sih nanti tujuan akhir yang Ibu Ayu harapkan dari proses diskusi kita kali ini? Baik, tentu saja tujuan ini yaitu menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Yaitu anak didik saya mulai bisa mengikuti kelas saya dengan baik. Semuanya antusias, semangat lah pokoknya Bu Wida. Ya, kira-kira dari skala 1 sampai 10 kalau Bu Ayu bisa menilai potensi yang ada dalam diri sendiri untuk mencapai tujuan yang ingin Bu Ayu capai, Bu Ayu itu berada dalam posisi yang mana? Untuk saat ini dari angka 1 sampai 10 sepertinya saya berada di angka 6 Bu Wida. Jadi ya termasuk rendah lah juga bagi saya Bu. Oh, tidak apa-apa Bu Ayu, tidak perlu berkecil hati, wajar. Kita sebagai seorang pendidik pasti dalam suatu proses pengajaran itu ada permasalahan. Itulah gunanya sekarang kita harus berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kira-kira kesempatan apa yang Bu Ayu miliki sekarang guna mencapai tujuan yang ingin Bu Ayu capai? Kesempatannya yaitu saya berusaha untuk memperbaikinya. Dimulai dari diri saya sendiri dulu Bu Wida. Jadi saya akan berusaha memperbaiki apa yang bisa saya perbaiki untuk meningkatkan anak-anak saya dalam konsentrasi, kesemangat dalam kelas saya itu tentunya Bu Wida. Baik,
dalam proses perbaikan yang akan Bu Ayu lakukan, pasti Bu Ayu mempunyai kekuatan-kekuatan yang akan Bu Ayu jadikan pedoman untuk melakukan perbaikan. Kalau boleh saya tahu kekuatan apa saja yang Bu Ayu miliki sekarang ini? Dari yang saya punya yaitu kekuatannya saya orangnya bersemangat Bu Ida. Tentunya saya punya semangat untuk mengatasi permasalahan di kelas saya, dan yang lainnya saya juga bisa IT yang bisa digunakan untuk pastinya di pembelajaran, dan tentunya bisa membuat pembelajaran menarik Bu Ida. Baik, dari sekian kekuatan banyak sekali ya. Saya rasa Bu Ayu itu sudah tergolong guru yang hebat, memiliki banyak kekuatan yang akan mendukung Bu Ayu dalam melakukan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Kesempatan atau peluang apa yang akan Bu Ayu ambil untuk mencapai tujuan yang Bu Ayu inginkan? Baik, untuk peluang saat ini ataupun kesempatan saya mulai berurutan dulu Bu Ida. Ya. Kalau dari semangat saya harus bersemangat dulu, karena kalau tidak bersemangat saya tidak akan bisa mencapai tujuan yang saya akan pakai nanti untuk menyelesaikan masalah saya. Yang kedua, saya tentunya memaksimalkan potensi diri saya menggunakan kemampuan IT saya untuk merancang pembelajaran yang menarik bagi kelas saya Bu Ida. Itu yang akan saya lakukan di kelas saya, begitu Bu. Baik, tadi peluangnya sudah Ibu Ayu paparkan. Dalam proses pembelajaran kira-kira ada nggak Bu Ayu mengalami suatu hambatan atau gangguan? Kira-kira untuk saat ini karena saya belum menyelesaikan kegiatan, jadi hambatan yang pasti belum ada Bu Ida, karena kan kita belum Mbak ininya. Terus untuk hambatan saya rasa saya akan berusaha untuk memecahkan masalah kalau seandainya ada hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses Bu Ida. Baik, tadi sudah dari kekuatannya, sudah Ibu Ayu jelaskan. Dari hambatannya, kira-kira apa sih rencana aksi yang akan Ibu lakukan agar tujuan di awal kita tadi untuk menyelesaikan permasalahan itu bisa diselesaikan secara optimal? Baik Bu Ida, kalau dari rencana setelah saya berdiskusi dengan Bu Ida ini, sepertinya ada beberapa hal yang akan saya lakukan Bu. Yang pertama-tama saya tentunya akan menyusun kegiatan yang akan saya lakukan. Kemudian lebih mempelajari apa yang bisa saya lakukan. Kemudian saya akan memanfaatkan kemampuan IT saya dalam merancang pembelajaran. Sekarang banyak ada media-media sosial yang tentunya saya bisa pakai belajar di sana. Ada seperti TikTok, YouTube, maupun sekarang ada Instagram Reels-nya itu bisa saya pakai untuk belajar. Jadi nanti saya akan coba belajar di sana. Kemudian saya akan menggunakan aplikasi pembelajarannya. Dan ada lagi Bu Ida, saya baru ingat. Jadi pada saat di TikTok itu saya melihat ada bermacam-macam ice breaking yang menarik untuk siswa. Nanti saya akan coba untuk melakukan hal tersebut Bu Ida. Wah, bagus sekali ya. Ternyata Bu Ayu ini seorang guru yang sudah update. Sudah update, dan saya rasa untuk murid zaman sekarang itu TikTok itu sangat menarik bagi mereka. Semua sudah bisa main TikTok, Instagram, itu merupakan suatu daya tarik yang kita bisa jadikan media pembelajaran nanti. Mungkin dari sekian hal yang Bu Ayu ingin rencanakan, ada nggak yang prioritas yang akan Ibu Ayu laksanakan? Itu kan sudah banyak rencananya, nggak mungkin terlaksana dalam satu kali periode. Dan untuk yang pertama kali yang akan Ibu lakukan sebagai prioritas yang mana? Baik, untuk pertama tentunya saya akan menyediakan waktunya Bu Ida. Waktu dulu, kemudian saya akan mencari mulai dari ice breaking dulu. Jadi seperti permasalahan kita yang tadi saya sampaikan, saya itu biar anak-anak fokus dulu. Jadi saya akan mencoba mencari ice breaking yang menarik untuk anak-anak. Itu yang akan saya terapkan dulu Bu Ida. Baik, berarti nanti prioritasnya Bu Ayu membuat suasana anak-anak menjadi nyaman dengan menerapkan ice breaking. Seperti itu Bu Ayu? Ya betul Bu Ida. Kira-kira kalau boleh saya tahu, dalam pelaksanaan mulai dari perencanaan aksi sampai Bu Ayu melakukan refleksi nanti, Bu Ayu memerlukan kurun waktu berapa lama? Kurang lebih tentunya saya akan menetapkan jangka waktu sekitar 2 minggu dulu Bu Ida. Karena kalau dalam menyiapkan kegiatan tentunya seperti harus menyiapkan perencanaan. Jadi saya harus belajar dulu bagaimana sih menentukan rencana apa yang akan saya berikan di kelas.
Kemudian setelah saya sudah memahami materi yang akan saya pakai, saya akan mulai bertahap menjalankan di kelas saya. Kemudian saya lihat bagaimana respon di kelas saya. Semoga ada perubahan ya Bu. Ya, bagus sekali ya. Saya lihat rencana yang akan Bu Ayu lakukan. Nah, Bu Ayu, nanti dalam proses perencanaan itu pasti kita tidak akan bisa terhindar dari gangguan atau hambatan. Apakah Bu Ayu sudah membuat rencana cadangan apabila terjadi nanti gangguan atau hambatan tersebut? Misalnya tadi Bu Ayu kan rencananya membuat media pembelajaran dari TikTok, menggunakan Instagram seperti itu. Nanti kan kita akan terkendala dengan jaringan itu karena dia daring online, pasti ada kendala gangguan jaringan. Bagaimana rencana Bu Ayu kalau ada terjadi gangguan-gangguan seperti itu? Baik Bu Ida, sepertinya kalau misalnya sebelum terjadi gangguan, tentunya saya akan membuat rencana antisipasi sebelum gangguan itu datang ke kelas saya. Nah, kalau misalnya mengenai jaringan, karena saya memakaikan sumber media yang pakai elektronik, tentunya saya bisa lakukan mendownload dulu Bu Ida. Jadi saya bisa, anak-anak itu amanlah pada saat di kelas saya. Saya lakukan untuk meminimalisir, kemudian tentunya menyiapkan perangkat-perangkat yang akan saya gunakan untuk mendukung kegiatan tersebut, misalnya seperti proyektor, LCD dengan baik, kemudian kalau misalnya suara, karena kita misalnya pakai ice breaking yang menarik, satunya saya harus menyiapkan speaker dalam kegiatan tersebut. Jadi benar-benar saya usahakan untuk mematangkan persiapan saya terlebih dahulu untuk menghindari gangguan-gangguan yang akan muncul pada saat kegiatan pembelajaran saya. Wah, hebat sekali ya, perencanaannya sudah sangat baik dan sangat matang. Sampai Bu Ayu sudah memikirkan apabila terjadi gangguan, ini solusinya. Nah, Bu Ayu, kira-kira menurut Bu Ayu apa sih ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu? Baik Bu Ida, seperti yang sudah kita bicarakan, tentunya untuk keberhasilan bagi saya, anak-anak saya, tentunya dengan semangat antusias mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Mereka semangat, mereka fokus terhadap pembelajaran saya, itu merupakan tolak ukur untuk keberhasilan pembelajaran di kelas saya. Wah, bagus sekali ya Bu Ayu. Tadi sudah selesai memaparkan rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Tentu saja dalam membuat suatu perencanaan aksi, Bu Ayu harus memiliki komitmen. Kalau tidak ada komitmen, nanti kemungkinan rencana itu tidak berlangsung dengan mulus dan lancar. Kira-kira apa komitmen yang Bu Ayu miliki agar tujuan yang Bu Ayu inginkan bisa tercapai dengan baik? Baik Bu, karena dalam kegiatan ini saya memerlukan komitmen tentunya untuk bisa menyukseskan kegiatan saya ini. Nah, kalau komitmen tentu saya sendiri saya harus berkomitmen karena dari saya harus ada semangat untuk membuat pembelajaran menarik. Saya harus tanamkan dalam diri bahwa saya guru yang menyenangkan, guru yang bisa membuat pembelajaran yang menarik bagi anak. Jadi dari saya sendiri. Kemudian komitmennya yaitu saya meminta dukungan tentunya dari kepala sekolah maupun rekan sejawat yang ada di lingkungan saya Bu Ida. Baik, dari yang saya tangkap berarti komitmen itu berasal dari diri Bu Ayu sendiri, di mana Bu Ayu ingin menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Kemudian selain dari diri sendiri, Bu Ayu juga memerlukan dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat agar bisa terlaksana dengan baik. Benar seperti itu Bu Ayu? Betul Bu Ida, kalau dari saya sendiri tidak bisa juga karena kalau misalnya alat itu kan juga saya butuhkan dari Ya. sekolah, seperti itu media proyektor semua dari sekolah. Jadi tentunya saya membutuhkan dukungan dari pihak lain seperti kepala sekolah maupun rekan sejawat untuk menyukseskan kegiatan di kelas saya yang tentunya bersuara pada murid. Jadi murid lagi biar mereka senang, biar mereka menikmati kegiatan di kelas saya, seperti itu Bu Ida. Ya, bagus sekali ya komitmen dari Bu Ayu. Kemudian ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan, nanti setelah melakukan proses coaching ini, apa sih rencana tindak lanjut yang ingin Bu Ayu lakukan? Baik Bu Ida, untuk rencana saya sudah memikirkannya. Saya akan menyusun kegiatan yang akan saya lakukan dan melakukan rencana aksi yang sudah saya bicarakan dengan Bu Ida tadi.
Mulai saya list-list apa yang saya perlukan. Pada saat nanti prosesnya, saya akan kemudian mencari alat-alat yang bisa saya gunakan dan segera melakukan aksi tersebut di kelas saya. Baik, Bu Ayu, saya rasa sudah jelas. Bagaimana Bu Ayu, sudah ada gambaran jelas? Apa ada yang masih perlu ditanyakan lagi atau yang kita perlu diskusikan lagi? Baik, sudah jelas Bu Ida. Jadinya dari kegiatan ini saya bisa mencapai solusi apa sih yang akan saya lakukan di kelas saya. Tentunya perasaan saya sudah lebih baik dari tadi Bu Ida. Iya. Jadi kalau tadi Bu Ida bisa lihat saya mukanya bukan murung ya, Iya. karena saya ada masalah seperti itu. Setelah kegiatan ini saya merasa lebih baik Bu Ida. Jadi, oh ini yang bisa saya lakukan pada saat di kelas saya. Terima kasih ya Bu. Baik, Bu Ayu. Ya, itu tadi sebenarnya saya di sini hanya memandu saja ya. Padahal semua ide-ide itu keluar dari Bu Ayu. Mungkin karena agak mumet pikirannya, jadi blank, dipikirkan sendiri, jadi kacau seperti itu. Padahal itu semua ide dari Ibu, kan? Artinya Ibu Ayu sudah mempunyai potensi yang ada dalam diri Ibu sendiri. Silahkan nanti Bu Ayu implementasikan segala rencana aksi yang Ibu Ayu jelaskan tadi. Nanti mohon disampaikan kepada saya bagaimana hasilnya. Dan jika Bu Ayu ada mengalami kendala dalam proses, silahkan mencari saya. Saya siap untuk berdiskusi kembali dengan Ibu. Hai Bu Ida, terima kasih banyak sekali untuk bantuannya sehingga saya bisa mencari solusi untuk apa yang akan saya lakukan di kelas saya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Ayu, senang sekali bisa berdiskusi bersama Ibu. Baik, terima kasih Bu Ida. Nanti saya akan sampaikan kembali ke Ibu untuk hasilnya. Ya. Terima kasih. Bagaimana Bu Ida sudah tadi melakukan proses coaching, perasaan Ibu bagaimana tadi? Senang sih Bapak karena sudah bisa membantu coach saya dalam menyelesaikan permasalahan. Walaupun ide-idenya keluar dari coach, saya merasa senang karena saya bisa menuntun. Seperti prinsip coach, kita hanya menuntun, yang mengeluarkan ide adalah coachnya kita. Nah, menurut pendapat Ibu, apakah proses coaching yang Ibu lakukan tadi bersama Bu Ayu sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu? Menurut saya proses tersebut sudah berjalan cukup lancar, di mana saya sudah mampu menerapkan alur-alur Tirta dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti yang pertama menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, selanjutnya mengarahkan coach saya untuk membuat rencana aksi dan membuat bagaimana rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh coach saya. Wah, luar biasa ya Bu Ida, tadi sudah bisa berperan sebagai coach yang bisa menuntun coachingnya untuk menemukan solusi dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Jadi Ibu juga sudah menyampaikan bahwa Ibu sudah dapat melaksanakan coaching dengan menerapkan alur Tirta, mulai dari menentukan tujuan, terus melakukan identifikasi, menggali potensi coach untuk melakukan rencana aksi, dan terakhir adalah mendorong coachingnya untuk berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi yang dia telah terapkan nanti. Ya, jadi berdasarkan pengamatan yang saya lakukan selama Ibu melakukan proses coaching tadi, jadi menurut saya secara umum memang proses coaching yang Bu Ida lakukan sudah berjalan dengan baik. Jadi semua tahapan atau alur Tirta sudah Ibu laksanakan dengan baik secara sistematis. Dan yang terpenting adalah tadi kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik kan ada dua. Mungkin apa saja tadi Bu? Yang pertama mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Jadi berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, jadi Ibu sudah luar biasa mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Ayu selaku coach dengan nyaman dan termotivasi. Jadi dia menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi selama ini. Nah, lagi satu, Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif. Jadi Ibu sudah merespon coachingnya dengan anggukan, dengan melakukan gestur dan mimik tubuh yang bagus. Jadi secara keseluruhan memang apa yang Ibu lakukan selama proses coaching sudah berjalan dengan lancar. Nah, terkait indikator keberhasilan,
apakah indikator tersebut sudah bisa Ibu dapatkan tadi selama proses coaching? Indikator keberhasilan yang ingin saya capaikan tadi meningkatkan kompetensi saya dalam proses coaching, yaitu mendengarkan aktif dan menggunakan alur cerita dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Menurut saya itu sudah berjalan lancar, namun saya perlu meningkatkan kembali agar nantinya saya bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan mendengarkan lebih aktif lagi. Baiklah Bu Ida, jadi luar biasa nih. Jadi beberapa kompetensi dari proses coaching sudah Ibu laksanakan pada coaching kali ini dengan Bu Ayu. Mungkin nanti di lain kesempatan Ibu bisa mengembangkan kompetensi yang pertama, yaitu dengan present dengan kehadiran penuh. Mungkin ada murid Ibu atau rekan sejawat lainnya yang akan mungkin bercerita dengan Ibu bisa kembangkan supaya semua atau seluruh kompetensi coaching tersebut Ibu bisa kuasai dengan baik. Baik Bapak, mungkin untuk proses coaching berikutnya ketika saya akan melakukan proses, saya akan mengembangkan kompetensi present, kehadiran secara penuh, supaya keseluruhan kompetensi yang ada dalam coaching itu bisa saya terapkan dan bisa saya praktekkan, baik itu di lingkungan sekolah, di kelas maupun dalam kehidupan di masyarakat. Baiklah Bu Ida, jadi sesi kita pada hari ini adalah sesi pasca observasi. Kita sudah mendiskusikan terkait proses coaching yang Bu Ida dan Bu Ayu lakukan tadi. Jadi menurut saya secara umum sudah bagus nih Bu Ida nih. Jadi terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah bersedia memberikan supervisi kepada saya dan memberikan beberapa saran dan tambahan guna perbaikan pengembangan kompetensi yang saya miliki. Terima kasih Bu Ida. Sama Bapak Sony.